Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Materi kita hari ini tentang PBL rangkaian listrik pada sel surya. Saya kira selama ini yang kita pelajari adalah rangkaian listrik ya gitu ya. Kemudian pada kesempatan ini kita akan problem based learning ya. Berbagai masalah dalam bukan hanya sel surya sebenarnya, tapi pada sebuah rangkaian listrik atau mungkin dikenal dengan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Kasus-kasus yang ada di sana, kemudian harapannya nanti dari berbagai kasus, kurang lebih nanti ada 3 kasus ya, teman-teman bisa selesaikan. Saya nanti memberikan pengantar penjelasan terkait kasusnya itu, nah kemudian teman-teman menyelesaikan sesuai dengan apa ya, pertanyaan perintah atau seperti apa dalam kasus, atau misalkan mendesain, misalkan apa, nah kayak gitu. Saya kira kita sudah mempelajari rangkaian listrik ya sampai jauh ini. Nah, hari ini kita terapkan secara khusus pada sel surya kayak gitu. Sebelum mulai tadi kita sudah presensi ya, saya kira sudah kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua, energi terbarukan itu ketika kita melihat pada rencana induk riset nasional ya, itu merupakan salah satu fokus penelitian yang ada di Indonesia. Termasuk ketika kita melihat ada aturan yang menyatakan kurang lebih berapa persen ya, hampir 25% energi konsumtif pada 2025 atau 2030 itu harus berasal dari EBT atau energi terbarukan. Nah, salah satu energi terbarukan itu tentunya adalah sel surya ya, yang mungkin kita di negara tropis atau di ekuator tentunya punya suplai energi matahari yang merata, hampir merata sepanjang tahun. Nah, mungkin teman-teman kita di bidang informatika kayak ini atau komputer lah. Mungkin peran apa yang peran bidang informatika itu dalam pengembangan energi terbarukan khususnya sel surya itu terkait apa misalkan? Mungkin salah satu bisa jelasin. Gimana mungkin Mas Muksin ada gambaran perannya informatika? Oke, gini aja ya. Ketika memang karena kita online mungkin kurang begitu ini. Peran informatika di dalam sel surya tentunya banyak ya. Salah satunya mungkin bisa kita lihat atau komputer ya. Sekarang bahwa ada meteran khusus ya, meteran khusus kayak gitu, yang bisa melakukan perhitungan ya kayak gitu. Jadi sekarang sudah ada aturan bahwa energi matahari rumahan, misalkan kita punya sel surya dan lain sebagainya itu juga bisa dikonversi ke listriknya PLN kayak gitu. Jadi akan mengurangi tagihan dan itu punya meteran khusus ya. Tentunya meteran itu dibuat, didesain, kemudian bisa mengukur daya dan lain sebagainya. Secara automatically itu ada kaitannya sama informatika dan komputer dalam proses perhitungannya. Nah, salah satu perannya itu. Nah, selain itu juga ada berbagai aplikasi yang monitoring ya, aplikasi monitoring kinerja sel surya. Dari aplikasi monitoring itu tentunya ada kaitannya sama informatika karena dari sel surya yang dihasilkan itu kemudian bisa terkonversi terhadap
berapa daya yang dihasilkan. Nah, dalam kasus nanti harapannya teman-teman juga salah satunya bisa memonitoring kayak gitu ya. Memonitoring, membuat desain dari monitoring tenaga surya yang dihasilkan kayak gitu ya. Nanti teman-teman silahkan lihat video di dalam link ini. Nanti materinya saya share di e-learning ya. Kayak gitu. Nah, kemudian dari materi ini harapannya teman-teman bisa memahami ya prinsip kerja dari rangkaian sel surya sampai digunakan. Saya kira dulu juga sudah pernah saya jelaskan di materi tentang baterai itu mungkin ya, baterai sel surya itu, atau rangkaian apa ya, seri paralel kayak gitu ya, sudah pernah saya jelaskan. Nah, harapannya teman-teman juga memahami sebagai bagian dasar dari proyek nanti. Jadi dari sel surya kemudian dari sinar matahari pakai panel itu menghasilkan arus gitu ya, kemudian arus bisa langsung digunakan atau mungkin bisa dikonversi ke bentuk AC menggunakan konverter atau juga bisa disimpan dalam sebuah baterai. Nah, dalam video itu teman-teman juga bisa melihat ya bagaimana nanti dari panel surya itu sampai digunakan khususnya pakai mesin cuci karena hanya 200 watt ya. Dua buah panel surya sebenarnya. Dua buah panel surya masing-masing 100 watt. Nah, harapannya bisa lihat skemanya, kemudian dari skema itu bisa dijelaskan, bisa menjelaskan. Kemudian yang sudah kita pelajari ya dari rangkaian listrik materi-materi kita yang itu kan yang sudah kita pelajari itu diterapkan di mana, harapannya teman-teman juga bisa mengidentifikasi. Dulu yang saya contohkan itu di baterai ya, di baterainya, penyusunannya. Kalau yang di sini baterainya hanya satu, jadi nggak perlu seri paralel karena hanya satu. Tapi di sini di video itu sel suryanya hanya 2, jadi ya perlu seri atau paralel. Tapi tidak dibahas ya. Maksudnya pengkabelannya itu kan di bawah sehingga nggak kelihatan mungkin kayak gitu. Nah, tapi teman-teman harapannya juga memahami apa yang sudah kita pelajari, kemudian apa yang bisa diterapkan di rangkaian ini kayak gitu ya. Itu dasar sebelum ke project kayak gitu ya. Jadi ini rangkaian materi dasar sebelum ke project. Gitu ya teman-teman ya. Dari sini ada pertanyaan, silakan mungkin dari teman-teman. Halo? Belum, Mbak, belum. Belum ya. Oke. Nah, ini kasus pertamanya ya. Sel surya itu seperti ini. Ini ya. Nah, sel surya ini punya spesifikasi contohnya kayak gini nih. Nah, modul. Gitu ya. Salah satunya. Walaupun mungkin, nah yang ini kebetulan 20 watt peak ya. Ada yang 100, ada yang, kalau yang di video tadi 100, jadi banyak macamnya. Mungkin ada juga yang lebih kecil untuk aplikasi praktikum sederhana nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini yang ingin kita lakukan pengukuran tegangan. Jadi sel surya ini keluarannya bisa diukur ya, Jadi pengukuran tegangan keluaran dari panel surya dilakukan dengan menggunakan rangkaian seri. Nah, seperti ini ya, kita kemarin sudah mempelajari rangkaian seri. Salah satu fungsi rangkaian seri adalah sebagai apa? Pembagi tegangan. Jadi di Vin ini ya, Vin ini adalah input dari sel surya. Nah, Vin adalah tegangan yang dihasilkan oleh sel surya. Kemudian kita mau mengukurnya secara otomatis ini menggunakan Arduino. Nah, Arduino itu hanya mampu membaca maksimal 5 volt. Jadi kita menginginkan V output ini maksimal 5 volt.
gitu ya. Kita menginginkan V output ini maksimal 5 volt karena itu yang bisa dibaca oleh Arduino. Yang masuk di V out ini keluaran ini nanti masuk di Arduino kemudian akan diproses, dihitung. Dihitungnya maksudnya bisa lagi dikonversi ke tegangan yang sesungguhnya. Kemudian bisa diproses untuk mengetahui dayanya ketika diketahui juga arusnya misalnya kayak gitu ya. Nah, dengan tegangan input V-in ini secara spesifikasi V-in-nya adalah open circuit-nya ini 21,4 volt. Jadi maksimal masukan di V-in ini adalah 21,5 volt. Kemudian maksimal V-out yang diinginkan adalah 5 volt. Kayak gitu ya. Dari kasus ini tentukan berapa nilai R1 dan R2 pada rangkaian. Jadi teman-teman diminta menentukan berapa resistornya R1 dan R2-nya pada rangkaian tersebut. Nah, gitu ya. Jadi ini sebuah prepare ya, sebuah prepare atau untuk mendapatkan V-out yang bisa dimasukkan ke dalam Arduino sehingga bisa diproses. Nah, kayak gitu. Saya kira itu nanti penting ketika teman-teman bekerja juga dengan Arduino kayak gitu ya. Sampai sini jelas untuk kasus pertama teman-teman? Ada pertanyaan monggo? Halo? Halo teman-teman, jelas ya untuk kasus pertama ya? Sudah Pak mungkin. Oke ya. Kalau ada pertanyaan nanti PDF-nya nanti akan saya share di e-learning juga. Ini kasus kedua gitu ya. Misalkan saja di kasus ini saya memberikan gambaran mau membuat sebuah tenaga surya kayak gitu ya. Teman-teman nanti bisa bikin prototipe mobil listrik tenaga surya atau bikin yang lain tenaga surya. Itu bisa jadi kayak gitu. Tapi dalam kasus ini yang sudah saya gambarkan adalah misalkan kita pengen mengembangkan sebuah sebuah sistem tenaga surya ya. Nah, bisa dimanapun sebenarnya. Nah, di kasus ini kita akan bahas tentang gitu ya. Nah, ini salah satu gambarnya seperti ini. Nah, dari gambar ini kasus pertamanya adalah teman-teman ini gerobak tadi ya, angkringan tenaga surya secara dimensi sebenarnya ini bebas saja. Tapi dalam gambar seperti itu maka ditulis seperti ini. Nah, menggunakan panel surya ya. Ukurannya juga bebas ya. Dengan panel surya yang bisa menghasilkan energi listrik. Gerobak ini mampu mensuplai energi listrik untuk berbagai keperluan. Jadi untuk itu kan bisa jadi untuk cas HP, biar betah juga bisa ada akses point, mungkin juga bisa ada lampu penerangannya dalam bentuk AC kayak gitu ya. Nah, paham ya? Berarti dari sel surya itu bisa menerangi digunakan untuk energi mandiri dalam skala kecil adalah misalkan untuk warung gitu. Nah, teman-teman tugasnya adalah buatlah rancangan sistem kerja listrik gerobak angkringan tenaga surya. Itu ya, sistem kerja kelistrikannya gimana? Mulai dari skemanya, kemudian spesifikasi alatnya, gitu ya. Berarti kan maksudnya gini, sebenarnya kebutuhan daya dari gerobak tenaga surya atau dari itu berapa sih? Ya, mungkin perlu diidentifikasi. Oh, lampunya ada 2, 5 watt, berarti 10 watt. Oh, untuk charging, untuk apa itu diidentifikasi kayak gitu. Dari situ berarti akan muncul kebutuhan. Oh, berarti kebutuhan dayanya sekian. Dari kebutuhan dayanya sekian itu berarti efektivitasnya berapa kayak gitu. Tentunya efektivitas itu tidak mencapai 100%. Nah, silahkan teman-teman cari referensi dan lain sebagainya ya. Itu kemudian
tadi spesifikasi alat sampai perhitungan daya gitu ya, yang dihasilkan sampai digunakan oleh beban, maksudnya beban tadi lampu dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ini skala kecil, nanti teman-teman bisa juga, kalau bisa ngitung ini berarti teman-teman bisa ngitung kebutuhan sebuah rumah tangga. Bisa nanti ketika teman-teman membuat sebuah prototipe, mobil listrik atau apa yang lain ya, sistem yang lain berdasarkan tenaga surya, teman-teman sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan ya, kebutuhan dayanya, kebutuhan perangkatnya, kemudian bisa lihat tahu skemanya, juga bisa spesifikasi alatnya. Jadi dari desain ini tentunya teman-teman nanti bisa mengimplementasikan. Nah, kayak gitu ya. Dari kasus 2 jelas teman-teman ya yang diharapkan ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, siap. Nah, kemudian kita ke kasus 3. Nah, kita pengen mengukur atau mengetahui kinerja kelistrikan pada gerobak angkringan tadi menggunakan aplikasi. Gitu ya, menggunakan aplikasi. Kalian kan orang informatika. Tentunya terdiri dari aplikasi itu software dan hardware, karena yang kita monitoring itu bentuknya hardware, maka butuh sensor. Dan aplikasi tentunya butuh software, jadi hardware dan software. Inputnya kita inginkan dari sensor dan tegangan, kayak gitu ya. Sensor arusnya salah satunya itu, sensor arus AJS 71230A. Atau teman-teman juga bolehlah pakai referensi yang lain kayak gitu ya. Dan sensor tegangan yang menggunakan prinsip pembagian tegangan dengan memanfaatkan rangkaian seri resistor R1 dan R2. Maksudnya ini kayak kasus yang pertama tadi. Jadi kasus pertama tadi adalah salah satu cara untuk mengukur tegangan gitu ya. Kemudian data sensor dibaca dan diproses oleh Arduino, kemudian ditampilkan melalui suatu interface ya, dengan menggunakan laptop. Kalau nggak pakai laptop ya boleh teman-teman sudah sampai IoT maka bisa pakai mobile, itu juga boleh. Interface nanti akan menampilkan arus, tegangan, dan daya yang dihasilkan oleh sel surya pada gerobak angkringan tenaga surya itu. Jadi nanti hasil akhirnya akan menampilkan daya. Nah, tugasnya teman-teman adalah buatlah skema pengkabelan ya. Pengkabelan itu berarti ya ada hubungan ininya. Kalau ada kakinya maka kaki itu terhubung kemana, nah kayak gitu. Sampai input, proses, output kayak gitu ya. Nah, kalau oh ternyata pakainya WiFi. Nah, kalau pakainya WiFi ya disimbol aja WiFi. Nah, kayak gitu. Nah, teman-teman nanti lihat contoh proses pengkabelan di internet saya kira banyak. Untuk aplikasi pengukuran ini, ya kayak skema-skema rangkaian kemarin lah, saya kira sudah paham ya. Nah, kemudian kira-kira perhitungan prosesnya gimana? Karena perhitungan prosesnya nanti akan digunakan di coding ya kayak gitu. Di coding aplikasinya biar tampil kayak. Ini baru perhitungannya aja, belum sampai gimana ngodingnya kayak gitu. Karena masalah ngoding dan lain sebagainya tentunya akan dipelajari di mata kuliah yang lain ya. Nah, kemudian gimana desain interface-nya kayak gitu ya. Desain interface-nya kalau mau baik ya monggo pakai yang lain, tapi kalau sederhana juga boleh. Sebatas misalkan pakai seperti ini ya. Nah, kayak gini aja. Judul kayak gitu. Ini nampilin apa? Nampilin apa? Oh, ini grafik kayak gitu. Asalkan ada keterangannya boleh. Tapi kalau lebih baik juga saya kira mau lebih tampilan lebih detail ya boleh kayak gitu. Lebih baik juga lebih bagus. Lebih baik ya lebih bagus ya. Oke teman-teman, sampai sini silakan untuk kasus 3 ada pertanyaan monggo. Berarti itu kita buat aplikasi gitu, Pak? Belum sampai Mas, belum sampai. Hanya desain aja. Pak, paham maksud saya? Paham, Pak. Berarti sampai desain aja ya?
Sampai desain aja. Jadi gambarkan skemanya, ngitung kira-kira perhitungan prosesnya kayak gimana, kemudian desain interface-nya kayak gimana kayak gitu. Nah, ini Paham, saya Pak. kira menjadi dasar teman-teman nanti ketika nanti saya umumkan, oh bikin project, nah kayak gitu loh. Kalau bikin project berarti sudah sampai apa? Sampai aplikasi, alat dan lain sebagainya. Nah, tapi dengan dasar apa? Kasus-kasus ini teman-teman sudah punya landasan. Oh, gini loh cara prosesnya sampai aplikasi itu berarti perlu dihitung, perlu direncanakan, perlu didesain, nah kayak gitu. Oke ya. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman untuk kegiatan. Hanya 3 kasus ini teman-teman. Kalau 1 hari saya kira mungkin tidak selesai ya. Nanti di e-learning nggak saya batasi untuk waktunya. Silakan nanti teman-teman ngumpulkannya. Yang penting ya masuk itu sudah ngumpul gitu aja. Masuk itu kurang lebih nanti tanggal 24 teman-teman. 24 Mei. Kalau selesai sehari, misalkan sampai hari ini selesai atau setelah ini sampai jam setengah 11 selesai ya boleh, monggo nggak apa-apa. Langsung diselesaikan. Tapi saya kira ketika ngerjakannya detail ini enggak selesai sampai jam 10.30. Gitu teman-teman, ada pertanyaan silahkan. Saya mau Bisa kita bertanya, Pak. lanjut. Monggo Mas. Berarti yang kasus nomor 3 ini perlu Arduino Uno sama laptop ya, Pak? Ini hanya desain Mas, ke gambaran. Pak, paham maksud saya? Gambarkan skema, kan berarti kan hanya bikin skemanya saja Mas. Iya, Pak. Siap. Jadi memang ini belum sampai implementasi ke alat langsung ya, tapi bisa memberikan gambaran atau desain skema input proses outputnya seperti apa. Karena di dalam aplikasi yang berkaitan dengan hardware ini memang butuh desain ya, sehingga apa kita itu nggak salah beli alat, kemudian juga nggak buang-buang uang kayak gitu. Jadi ketika desainnya sudah fix, kita bisa implementasikan dengan pembelian spesifikasi yang sesuai dengan desain kita. Sebenarnya setelah ini ada lagi, mungkin bisa disimulasikan. Nah, kayak gitu. Ketika bisa disimulasikan kan berarti sudah bisa jalan. Kayak apa? Kayak materi kemarin pakai EWB atau pakai Proteus. Sebentar ini pertanyaannya apa ini tadi? Bilang. Untuk bikin skemanya ada. Oh, untuk bikin skema kalian bisa pakai Proteus ya. Atau bisa bebas pakai Corel juga nggak apa-apa karena ini kan mungkin perlu gambar, perlu di Proteus juga bisa sih input gambar kayak gitu. Input gambar laptop itu juga bisa. Kalau mau pakai Proteus juga boleh, mau pakai Corel juga boleh. Gitu ya, Mas Faisal ya. Oke, Mas. Ada yang lain monggo? Cukup teman-teman? Oh iya, mungkin kalau ini teman-teman kira-kira selesai berapa lama ya? Halo? Halo? Kira-kira teman-teman selesai berapa lama ya?
Kalau Tergantung deadline-nya Pak, detailnya. kapan Pak? Eh, kalau gambaran saya sih rencana awal tadi mau sampai nanti masuk kayak gitu. Makanya saya tanya kira-kira teman-teman itu selesainya berapa lama kayak gitu. Sampai masuk itu kurang lebih tanggal 24. Seperti itu aja ya? Atau sehari atau seperti apa? Seperti tadi aja, Pak. Seperti Oke ya, seperti seperti rencana awal aja, Pak. oke ya. Oke, seperti rencana awal. Harapannya teman-teman silakan ya cari berbagai referensi ya dari kasus ini. Boleh di up ya. Misalkan dari tugas ini teman-teman bisa apa? Dari kasus dan tugas ini teman-teman bisa bikin lebih juga. Boleh nah kayak gitu sebagai sarana belajar kayak gitu. Silakan sampai sini teman-teman ada pertanyaan monggo. Cukup? Ya, Pak, cukup, Pak. Oke, nanti kalau ada sesuatu bisa sharing ya di Halo. Oke ya, cukup untuk hari ini. Seperti itu ya. Namun bisa di prepare ya nanti. Kalau ada sesuatu bisa kita diskusikan di WA Group. Iya, Pak, iya. Oke teman-teman ya. Oh iya, mungkin ada lagi tadi yang belum ke absen. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya ya, Saya, oke Pak. sebentar. belum, Mbak. Siap. Kita ulang aja ya. Ahmad Alif. Iya. Ahmad Alif ada ya, oke. Akbar Sarip, Hadir, Pak. Alfiansa. Betul, Pak. Ini tadi ketinggalan penjelasan nggak Mas? Ya, agak Enggak, Pak. Oh ya nanti enggak ya. Ya nanti ini rekodnya bisa ini ya. Sebentar rekodnya. Rekodnya nanti tak upload di YouTube mungkin kalau ada hal-hal yang belum jelas bisa dilihat lagi ya, teman-teman yang